Silakan Bu Seli. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran BPH, Bapak Ibu, pimpinan komisi beserta anggota komisi 8. Yang saya muliakan semua, terima kasih atas pemaparan dari Pak Menteri dan semua. Saya mengapresiasi dari semua paparan ini dan tentu saja hampir sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang, tetapi ada yang menggelitik benak saya kaitan dengan hasil pansus haji yang mungkin harus segera dibenahi oleh Kementerian Agama dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun keimigrasian kaitan dengan para jamaah haji, kemudian jamaah umroh yang mungkin selama ini selalu menjadi momok yang memprihatinkan kita pada saat kita melakukan pengawasan, terutama pada para jamaah haji visa ziarah. Nah, tentu ini masih ada tenggang waktu yang sangat lama yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama bagaimana kita mengantisipasi itu. Karena sudah berkali-kali kami Komisi 8 mengingatkan, mumpung masih ada jeda waktu, sepertinya sebaiknya kita harus melakukan koordinasi. Dari mulai bulan Ramadan, orang sudah mulai berbondong-bondong melakukan umroh, dan setelah itu mereka tidak mau balik ke Indonesia. Maka bagaimana kita menghambat melakukan pengawasan kepada para KB travel haji yang mungkin melakukan one prestasi, atau mungkin juga mereka melakukan upaya-upaya untuk supaya jamaahnya tetap stay di sana. Kemudian kita juga mengantisipasi. Dan saya juga harus mengakui, kalaupun ada warga negara Indonesia yang tetap melakukan upaya untuk bisa melaksanakan rukun Islam kelima dengan melakukan upaya dengan menggunakan visa ziarah, mereka adalah warga negara Indonesia. Maka kita harus juga melindungi mereka. Maka upaya apa yang harus dilakukan Kementerian Agama terhadap pemerintah Saudi Arabia? Nah, ini juga harus diantisipasi dari jauh-jauh hari. Nah, ini yang menurut saya yang belum pernah tertuntaskan dari pansus haji kemarin maupun hari ini. Yang kedua, kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, khususnya mengenai manasik haji yang 8 kali. Kita belum memutuskan berapa BP, berapa BPIH. Sementara Ramadan akan segera bulan Ramadan itu tanggal 1 Maret. Biasanya pelaksanaan manasik haji itu bertepatan dengan bulan Ramadan dan itu sangat tidak efektif dilakukan oleh KUA kabupaten kota. 8 kali pelaksanaan manasik haji dan anggarannya sangat besar. Menurut saya ini bisa dilakukan efisiensi yang sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Agama. Apakah anggaran itu akan dialihkan untuk kegiatan yang lain atau seperti apa? Yang menurut hemat saya ini sangat mubazir, dan kebanyakan para jamaah kita pun sudah melakukan manasik haji dan kerjasama dengan KBIHU yang ada di kabupaten kota. Tapi mungkin ada juga yang mereka melakukan yang secara mandiri. Nah, bagaimana upaya dari Kementerian Agama terhadap efisiensi terhadap anggaran manasik haji yang 8 kali yang dilakukan oleh tingkat kecamatan. Tapi kalau untuk di tingkat kabupaten saya pikir masih bisa dilakukan. Tapi kalau untuk di tingkat kecamatan saya pikir itu sudah tidak mungkin dilaksanakan karena waktunya juga sangat mepet dan kita belum ketuk palu penetapan. Yang berikutnya lagi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang. Saya sepakat kaitan dengan anggaran yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian untuk BP dan BPIH. Kalau kita merunut dari apa yang sudah ditetapkan tahun lalu, BPIH kita itu Rp93.410.286. Hari ini 93.386. Artinya hanya turun Rp20.602. Kalau kita bicara
yang dibebankan kepada jamaahnya sekitar 60%, pertanyaan saya tidak sama dengan Pak Nanang. Sebetulnya ada berapa yang ada di rekening jamaah hari ini? Karena kan ada juga yang dimasukkan melalui rekening virtual account-nya masing-masing. Sehingga beban para jamaah itu berapa yang harus mereka bayarkan dan lunaskan. Mungkin secara penetapannya memang besar, 65 juta gitu kan. Tetapi sebetulnya para jamaah ini kan tidak harus membayar 65 juta. Nah ini juga harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan seolah-olah kayak besar, karena bagaimanapun juga goodwill yang harus kita sampaikan. Hari ini tuh kita tidak boleh membebani uang itu kepada BPKH, karena ada anggaran 5,4 juta jamaah yang menunggu di situ. Nilai manfaat ini kan bukan untuk jamaah yang akan berangkat, tetapi kan ada jamaah waiting list. Maka goodwill-nya kita hari ini bahwa BP itu memang harus lebih besar kepada para jamaah. Nilai manfaatnya harus lebih kecil. Memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kementerian Agama untuk hari ini. Tetapi pertanyaan saya, ada berapa uang yang ada di rekening virtual account masing-masing jamaah? Ini harus disampaikan juga kepada kami. Sehingga pada saat kita menyampaikan kepada para jamaah, kita tahu bahwa sebetulnya sisa beban jamaah itu tinggal sekian yang harus dibayarkan gitu loh. Nah mungkin ini yang menjadi pertanyaan saya kaitan dengan DP yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Untuk Armusna kami dari fraksi PDI Perjuangan sepakat, tetapi mohon sekiranya penempatan jamaah haji yang nanti akan ditempatkan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, harus betul-betul dekat dengan lokasi yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, insya Allah saya sangat berbahagia ya, diberi masukan yang sangat banyak, dan itu nanti pasti akan menyempurnakan nanti wawasan kami ketika nanti mempersiapkan banyak hal, karena materi-materi yang banyak di sini adalah sebetulnya materi panja ya. Tapi ini sangat bagus buat kami. Namun demikian saya perlu juga memberikan konfirmasi dan jawaban beberapa hal yang paling banyak dibicarakan tadi mengenai statement pemerintah tentang akan ada penurunan. Jadi kalau boleh saya sampaikan terus terang, kemarin kami memang diminta hadir di istana ya, bicara dengan Pak Menseknek, kemudian Pak Sekap, Pak Dasko ya, juga kemudian kami hadir bersama Pak Kepala Badan dan menyampaikan pesannya Bapak Presiden bahwa sama obsesinya Bapak Presiden kalau bisa biaya haji tahun ini diturunkan. Jadi saya kira harapan kita sama semuanya. Di depan kami dicegat oleh wartawan. Ya, saya memberikan jawaban-jawaban yang normatif aja Pak ya, karena belum waktunya kita bicara tentang angka karena belum ada panja. Ya, tetapi ya namanya wartawan, hanya Pak Wamen memberikan pernyataan tahun ini akan turun. Tapi sebetulnya itu mutlaknya, itu muqayyadnya ada. Apa itu mutlak? Jadi obsesinya Pak Wamen menyampaikan ini akan turun dengan harapan kalau segala sesuatunya itu terpenuhi. Nanti Pak Wamen akan berikan penjelasan dari pernyataannya itu Bapak Ibu. Nah, tapi saya juga berikan pernyataan lain bahwa itu tergantung juga dengan banyak faktor, misalnya kurs dolar pada waktu itu berapa, kemudian juga jangan-jangan ada masalah-masalah tiba-tiba peristiwa sejarah yang genting, itu kan juga bisa memberikan kontribusi, apalagi ini kan belum panja ya, jadi angka finalnya itu adalah nanti setelah kita pembicaraan dengan DPR, tapi ya wartawan biasa lah Pak ya, menyampaikan apa adanya, tapi nanti itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Wamen. Mengenai hal ini Pak Nanang, saya mencatat semua, insya Allah ini berharga buat kami. Kekhawatiran bahwa para pendamping nanti itu malah banyak diurus. Karena obsesi mereka itu juga yang penting haji.
Padahal mereka itu diminta untuk melayani haji. Maka itu kami bersama dengan Kepala BPH Pak, bahwa prioritas yang akan menjadi pendamping atau pendamping haji nanti ini adalah memang niatnya untuk mendampingi dan membantu jamaah haji ya. Dengan tesnya pun juga kita berusaha untuk melakukan tes yang sebaik-baiknya ya, sebatas kemampuan kami tentunya, dan insya Allah diawasi langsung oleh teman-teman yang kompeten. Kemudian ya nanti angka-angka itu saya bicarakan secara khusus. Bu Sally, Bu, terima kasih Bu. Jadi banyak sekali masukan buat kami juga nanti untuk menjadi penyempurnaan, misalnya bisa ziarah. Kami 2 hari yang lalu ya ketemu dengan Pak Menlu Pak. Saya mohon betul Pak Menlu dan juga Menteri Hukum HAM mengatasi persoalan-persoalan jamaah haji yang nginap, yang tadinya umrah tapi sampai menunaikan ibadah haji, dan itu menjadi sumber masalah banyak di pelaksanaan ibadah haji tahun lalu. Nah, kami bersepakat banyak hal. Kami juga akan dalam waktu dekat ini lebih intensif bicara dengan Menteri Dalam Negeri, Bapak. Banyak hal sebetulnya ya. Jadi jangan ada pemalsuan identitas. Ya, misalnya suaminya meninggal, tapi kok tiba-tiba pendampingnya orang dari provinsi lain, satu kulit hitam, satu kulit putih. Itu ada semacam penipuan, dan bahkan Pak Tito mengatakan itu bukan penipuan biasa, itu sudah pidana tuh. Ada ancaman hukumannya. Jadi kami akan perketat siapa yang nanti akan menjadi pengganti terhadap almarhum atau yang tidak sanggup untuk membayar. Benarkah itu adalah muhramnya nanti akan datang yang akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi ini kami pun juga akan bicarakan nanti lebih detail dengan Pak Menteri Dalam Negeri. Kemudian juga stay di Mekah ya, sama dengan ditanyakan juga yang lain. Kami juga bicarakan dengan kemarin kemungkinan apa yang bisa kita lakukan memperlama atau mempercepat stay-nya di Mekah. Kalaupun juga jumlah harinya tetap sama, tetapi kita bisa punya alternatif lain, tapi itu pun juga melalui persepakatan dengan bapak-bapak. Kami tidak ingin memutuskan sendiri ya. Bisa saja yang bikin mahal jemaah haji itu kan karena hotel dekat-dekat Mekah itu, dekat Ka'bah itu ya.